Baik, kami lanjutkan kembali terkait dengan pembahasan OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, dan kami sudah bersama dengan narsum kami. Lalu kita sapa terlebih dahulu ke mantan Komisioner KPK Bang Saud Situmorang. Bang Saud, tadi kita lihat sejumlah puluhan mobil, lalu juga ada mungkin belasan motor yang juga sudah disita oleh KPK. Dari Wakil Ketua KPK, Pak Fitroh menyebutkan bahwa uang juga ada disita walaupun tidak disebutkan nominalnya, namun diduga telah lama ada dugaan pemerasan ini. Menurut Anda seperti apa bahwa ini salah satu modus yang juga diduga sebagai praktik yang berada di Kemenaker? Pertama ya tentu kita harus melihat juga bahwa konstruksi dari sebuah OTT itu kan selalu saja diawali oleh whistleblower, apakah itu dari masyarakat atau dari lingkungan tempat yang bersangkutan kerja, sehingga kemudian KPK bisa memastikan terjadi suatu peristiwa pidana, kemudian mereka melakukan klarifikasi secara tertutup. Setelah menemukan dua bukti, mereka melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dimulai melakukan surveillance, take out, menyadap dan seterusnya, sehingga kemudian ketika kemudian diamati terjadi peristiwa pidana yang disebut sebagai OTT. Nah, kemudian ketika mereka mengambil beberapa barang bukti, tentu ada hal-hal yang mereka lebih paham ya. Kita nggak ngerti apakah itu ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidana yang disebut sebagai beberapa media itu disebutnya pemerasan dikaitkan dengan K3. Tentu mereka yang lebih paham apakah itu relevan dengan peristiwa pidananya. Kalau umpamanya dilakukan tidak ada dengan model-model transfer atau dilakukan dengan cash atau apa, itu pasti penyidik yang lebih paham di sana, sehingga kita belum bisa masuk detail di situ apakah mobil atau barang apapun yang diambil itu nanti ada kaitan langsung tidak langsung dengan peristiwa pidananya. Itu dulu sementara, Mas. Oke. Tapi sebelum ke Pak Sudeson, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, Anda tentu melihat ini ada sejumlah mobil-mobil yang disita. Anda sempat mengenali atau salah satunya mobil yang dimiliki oleh Mas Wamen Noel? Ya, tadi saya tidak melihat ya mobil itu karena tadi kamera saya tertutup itu. Tapi sepengetahuan saya, beliau itu tidak bisa menyetir mobil ya, selalu diantar oleh istri beliau kemana-mana gitu. Ya, cuma ini agak kaget bahwasanya itu banyak mobil yang dikatakan itu ada puluhan mobil. Apakah puluhan mobil itu hanya untuk Pak Wamen misalnya, ataukah itu dari akumulasi dari seluruh 10 orang yang kena OTT itu gitu loh. Nah, ini mesti ada klarifikasi untuk itu nantinya. Ya memang sebaiknya kita juga menunggu rilis resmi dari KPK tentang OTT ini. Baik. Begitu Juno. Baik. Saya ke Pak Sudeson. Pak Sudeson, ini merupakan OTT KPK terhadap jajaran atau pembantu dari Presiden Prabowo, dan ini juga belum genap setahun bahwa OTT yang terkena adalah Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer. Pandangan Anda, Pak Sudeson? Ya, pertama tentu kami sangat sedih ya melihat peristiwa ini. Apalagi Presiden bukan saja satu kali, berkali-kali di dalam pidato. Bahkan Presiden sangat keras kan. Ya, terakhir di sidang MPR ya, kalau tidak salah. Sidang MPR keras sekali beliau mengatakan itu. Nah, seharusnya pembantu-pembantu beliau itu menangkap arah kebijakan dari Presiden seperti itu dan secepatnya meninggalkan perilaku-perilaku koruptif seperti ini ya. Tapi saya juga mau memberikan apresiasi kepada KPK yang bertindak sangat cepat, dan tentu ini merupakan suatu prestasi yang baik bagi KPK. Nah, ke depan ini terus terang ya, bagi ini ada rekan kami sesama anggota Komisi 3 tadi mengatakan ini kan gol bunuh diri ya. Di bawah Presiden langsung melakukan peristiwa seperti ini ya, tentu kita semua menjadi malu terjadi. Tetapi saya itu ingin melihat begini, ada dua hal yang penting yang harus kita lihat, yaitu di Kementerian Tenagakerjaan ini udah berkali-kali, bukan satu kali. Ya kan? Dan tadi yang dikatakan fakta-fakta integritas itu menurut saya percuma itu. Ya, harus dilakukan apa?
kenapa sertifikat K3 ini menteri atau wakil menteri harus ikut terlibat? Serahkan itu kepada pihak yang punya keahlian. Jangan lagi ikut mencampuri itu. Ya toh? Itu kenapa diserahkan kepada outsourcing supaya menghindari persentuhan antara kementerian atau instansi yang terkait dengan pihak-pihak dengan warga masyarakat. Kan itu tujuannya. Untuk menghilangkan kemudian ya orang yang mulai memeras dan sebagainya. Tadi kan perkataan pemerasan itu menurut kami malu tuh. Malu sekali. Ya, pemerasan itu kan di dalam dunia gangster itu kan perilaku orang primitif. Ya, orang kalau kata-kata pemerasan itu malu tuh. Ya, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua begitu loh. Baik. Nah, Oke. ini menjadi acuan bagi seluruh pembantu presiden bahwa ini perilaku ini mempermalukan kita semua. Bayangkan aja presiden dengan pidatonya yang sangat keras dan berapi-api, di belakang itu dipermalukan seperti ini. Oke. Ya. Baik, Saya kita minta ke Bang. kepada KPK untuk mengungkap dan menangkap semua yang terlibat di dalamnya. Kira-kira Baik. demikian. Baik, kita ke Bang Saud. Bang Saud, ini juga sebelumnya kalau berkaca ada kasus juga dugaan pemerasan pada periode sebelumnya terkait dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan itu juga saat ini masih dalam pengusutan KPK dan ada 8 tersangka. Dan Anda melihat seperti apa untuk sertifikasi K3 ini, dugaan pemerasan ini juga turut terjadi? Ya, itu tadi bahwa tentulah mereka masuk di core bisnisnya dia. Core bisnisnya itu kan macam-macam, mulai dari izin kerja, terus sertifikasi K3 dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana itu bisa dijalankan kalau memang kemudian kaitannya ada perilaku yang terganggu dengan integritas. Ya tentu KPK masuk dengan penindakan. Karena saya juga periode sebelumnya juga melakukan kunjungan ke kementerian itu untuk kemudian kita berdiskusi mengenai tata kelola. Tetapi tata kelola itu kan lagi-lagi kan kita nggak bisa memantau 24 jam di situ. Kemudian menteri yang kemudian belum ada kurang dari setahun sudah bisa melakukan satu peristiwa pidana yang apalagi kalau dengan pemerasan dan seterusnya, itu kan menjadi pertanyaan. Tapi Anda ada melihat ada kaitan dengan fakta integritas yang baru saja ditandatangani 19 Agustus kemarin, Pak Bang Saud? Ya, itu kan sangat normatif ya. Oke. Bahkan kan itu disumpah itu di depan presiden juga. Ya kan, itu mana lebih tinggi sebenarnya. Jadi maksud saya begini loh. Oke. Baik. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bang Saud, kita tahan sementara. Ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penyidikan ataupun OTT KPK yang terjadi semalam. Sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Penyelenggara nanti ekspres ya? Kenapa, Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara. Ya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Langkah selanjutnya terhadap kendaraan. Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas, artinya Immanuel Ebenezer pun masih diperiksa di dalam, begitu ya Mas? Pemilikan kendaraan itu apakah punya wamenaker? Ya, nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya, kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Berarti Mas Budi uangnya ada berapa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung. Ya. Kendaraan Mas, tadi kendaraan Sudah tadi kan? berapa? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi untuk wamenakernya masih diperiksa Mas di dalam. Ya, nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Mas Budi untuk wamenaker masih diperiksa di dalam. Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Total ada berapa Mas selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Mas, semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah
kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya, makasih ya. Pembahasan soal pengurusan Ya nanti terkait dengan Baik, itu tadi keterangan dari Budi Prasetyo, jubir KPK terkait dengan adanya 14 orang yang saat ini tengah diperiksa intensif dan juga tadi menjelaskan ada 20 unit mobil dan juga ada 7 unit kendaraan roda 2 yang telah disita KPK, dan untuk terkait dengan uang KPK belum menjelaskan secara detail. Informasinya akan kami hadirkan kembali dan pembahasan lebih lanjut setelah jedanya di Kompas Petang.